Shalom. Salam sejahtera bagi kita, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini jumpa lagi bersama dalam anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan bersama dengan saya. Dan saya percaya pagi hari ini saudara diberkati Tuhan dalam program yang saya sebut Hidupi Firman, pujian dan doa setiap hari. Minimal dalam waktu yang singkat ini, mungkin 15 menitkah, saudara akan mengalami dan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara yang memungkinkan saudara bisa berjalan, beraktivitas dan melakukan kehidupan sepanjang hari berjalan ini dalam tuntunan Tuhan. Nah, baik untuk itu saya akan membacakan firman Allah yang saya ambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat 18, Alkitab berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, haleluya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ternyata Tuhan aja mengerti kalau sendiri itu nggak baik, saudaraku. Haleluya. Nanti seperti kata lagu, sendiri lagi, sendiri lagi, sendiri lagi, tanpa dirimu di sisiku. Rasanya Tuhan begitu mengerti bahwa kalau sendiri itu nggak baik. Jadi teman-teman, sahabat, rekan, dimanapun saudara berada, sendiri itu nggak baik. Haleluya. Jadi yang masih bujang dan sudah cukup umur, saudara sudah punya pekerjaan yang layak, ya pikir-pikirlah untuk mendapatkan pendamping, begitu ya. Haleluya. Bagi yang masih sendiri, ya cari teman yang sepadan lah, yang layak, yang memang diperkenankan Tuhan tentunya untuk hidup bersama-sama dalam perkenanan Tuhan tentunya. Haleluya. Karena sendiri tidak baik. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Lalu kemudian dia berkata bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sendiri nggak baik. Tuhan aja mengerti itu dan Tuhan tahu itu. Makanya kemudian Tuhan menjadikan seorang penolong. Nah, lihat ini penolong ya. Penolong yang sepadan. Jadi penolong yang Tuhan berikan bagi Adam itu adalah dari perempuan ya, namanya disebut perempuan, Hawa namanya ya. Nah, perempuan ternyata diambil dari rusuknya Adam. Kenapa tidak diambil dari kepala Adam? Nanti kalau diambil dari kepala, perempuan bisa atur laki-laki. Haleluya. Dorang baku atur. Jadi lalu kenapa bukan dari kaki kah, tulang di kaki kah? Nanti kalau dari tulang di kaki, perempuan bisa diinjak-injak. Jadi dengar ini baik. Penolong yang sepadan itu diambil dari rusuk. Kenapa dari rusuk, saudaraku? Karena memang rusuk itu kan di bagian sini toh, dia dekat dengan hati. Seorang penolong yang diberikan kepada Adam itu harus dikasihi. Wow, haleluya. Tuhan memang bikin sesuatu, dia perhitungkan dengan matang. Haleluya. Dia butuh pengayoman ya, pas di sini di rusuk pria. Nah, hari ini saya ingin bagikan beberapa prinsip yang kemudian meneguhkan kita. Yang pertama, kenapa kemudian
sendiri itu nggak baik. Haleluya. Karena yang ingin saya beritahu adalah maka Tuhan jadikan penolong bagi Adam sehingga jadinya berdua. Haleluya. Karena apa? Yang pertama, berdua itu jauh lebih asik daripada seorang diri. Wow, kalau sendiri-sendiri nggak asik. Iya, kita nggak punya teman ngobrol. Sendiri itu nggak punya teman ngobrol. Ya, pokoknya lakukan sesuatu sendiri nggak enak ya, nggak asik gitu ya. Tetapi kalau kita berdua asik, ngomongnya enak ya. Bayangkan kalau kita ngomong sendiri-sendiri, orang bilang apa ini? Jangan-jangan udah lagi miring dia. Haleluya. Jadi sendiri itu nggak enak, tapi berdua jauh lebih asik. Bukan berarti bahwa engkau hari ini sendiri dan nggak asik juga, enggak. Tapi maksudnya akan jauh lebih asik kalau engkau berdua, karena engkau akan punya teman ngobrol, engkau bisa punya teman curhat dan sebagainya ya. Jadi berdua itu lebih asik. Haleluya. Di mana-mana kalau berdua lebih dari satu asik, rame ya. Kata iklan, kalau nggak ada lu nggak rame gitu ya. Haleluya. Saya berharap ada orang-orang yang mendampingi kita, yang membuat kita asik, yang membuat kita rame hidup ini. Ya, kalau ada di antara suami dan istri, itu berdua itu asik, saudaraku. Kalau ada suami istri yang gak asik, gak ada rame-ramenya, astaga. Ini gimana ya? Haleluya. Saya percaya sebenarnya Allah mau jadikan penolong bagi kita supaya kita dalam berdua asik gitu, rame gitu, seru gitu ya. Tapi kalau udah suami istri nggak asik, nggak seru, nggak rame, astaga, di rumah tangga kacau. Waduh. Itu nggak enak. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap rumah tangga yang sudah diberkati Tuhan, suami dan istri yang sudah diberkati Tuhan, yang telah memilih berdua daripada seorang diri, di rumah-rumah tanggamu, di sana engkau menemukan kedamaian, engkau menemukan kebahagiaan, ada keramaian yang begitu luar biasa dalam rumahmu, asik gitu loh, enak gitu loh, bukan yang gak asik ya. Haleluya. Tuhan berkati saudara dalam rumah-rumah tangga saudara ya. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Yang kedua, saudaraku, kenapa Tuhan jadikan penolong bagi Adam? Karena dia tahu sendiri nggak enak ya. Sendiri itu tidak baik. Sendiri itu nggak asik. Karena apa? Yang kedua, berdua jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Haleluya. Berdua itu bukan hanya jauh lebih asik, tapi jauh lebih enak. Jauh lebih nyaman, saudaraku. Saya percaya bahwa kalau istri itu lebih nyaman, lebih enak kalau dia sedang berduaan dengan suami. Suami itu lebih enak dan lebih nyaman berduaan dengan istrinya. Itu udah sesuatu yang harusnya menjadi lazim, sesuatu yang harusnya menjadi kebiasaan bagi kita. Jangan kita jauh lebih enak dengan orang lain gitu loh. Jauh lebih nyaman dengan orang lain. Harusnya kita jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dengan orang-orang yang kita kasih. Dan dalam konteks ini, waktu Tuhan memberikan penolong bagi Adam, maka harusnya Adam itu jadi pria, jadi suami yang memberi rasa nyaman. Dan kalau dua-dua kumpul enak ya. Bukan gak enak. Ya kayak durian aja ya, enak sekali. Kalau sudah berdua nih, astaga. Lalu kemudian lagi
dalam keadaan romantis, katakan demikian, dia sedang makan ya, dia sedang ada di tempat makan yang romantis, yang lampunya agak sedikit gelap-gelap, lalu suami dan istri sedang merayakan hari spesialnya begitu, satu nasi, satu piring, satu gelas minuman, entah itu limun tika, lalu ada 2 sedotan. Waduh, keren banget. Saya merekomendasikan suami-suami dan istri yang telah barangkali baru menikah, lalu madunya udah mulai nggak terasa gitu, bahkan yang sudah lama menikah udah punya anak, jangan-jangan sudah nggak ada rasa ya. Saya berdoa supaya rasa selalu ada. Ya sesekali lah saudaraku pergi ke tempat-tempat romantis, makan bareng dan mengenang peristiwa-peristiwa penting dalam hidup rumah tangga saudara. Paling enak karena berdua itu jauh lebih enak dan lebih nyaman. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kemudian Allah menjadikan penolong bagi Adam, dan kemudian Tuhan berkata karena sendiri itu tidak baik, karena berdua lebih gimana gitu ya, menggemaskan gitu. Haleluya. Wow, berdua itu gimana gitu ya perasaannya ya. Saya bersyukur kemudian bisa merasakan peristiwa berdua ini ya dengan istri, lalu dikaruniakan anak-anak. Karena keren saudaraku, berdua itu nggak bisa diterjemahkan dengan kalimat-kalimat manusia kekinian itu. Mau seromantis apapun orang menerjemahkannya, kalau udah berdua gimana gitu ya. Karena di dalamnya ada rasa saling menolong, ada rasa saling memperhatikan, ada rasa saling memberi kepedulian ya. Ketika ada yang kemudian sedang mengalami masalah, ketika ada yang sedang mengalami putus asa ya, ada yang datang dan memberi kekuatan, dia membagi rasa. Haleluya. Jadi kenapa berdua jauh lebih baik daripada seorang diri? Maka Tuhan perlu ciptakan penolong, karena kalau berdua saling bagi rasa. Haleluya. Kalau udah saling bagi rasa saudaraku, dunia serasa milik kita berdua. Haleluya. Saya percaya biar rumah-rumah tangga Kristen, seluruh rumah-rumah tangga Kristen memaknai berdua dalam konteks pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Model kayak begini, berdua itu harusnya asik, berdua itu harusnya lebih enak dan nyaman, berdua itu gimana gitu, bikin gemas gitu ya, dan ada rasa di sana untuk saling melengkapi. Jadi saya berdoa biar kiranya dalam hidup kita tidak boleh kemudian berjauhan dengan satu dan yang lain. Kalau engkau sudah suami istri, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, semua masa sulit boleh datang, barangkali perbedaan tajam sedang mendera hidup rumah tanggamu. Tetapi saya mau beritahu, orang-orang yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saya ingin dikasih tahu bahwa berdua itu jauh lebih keren. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sebab ayat terakhir dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ketika terima upah dalam jerih payah, mereka tetap berdua. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi yang satu jatuh, jangan injak lagi saudaraku, jangan tendang dia, jangan tinggalin dia, angkat dia. Iya, kita manusia ini cenderungnya kalau sudah jatuh kita pengen dia jatuh terus, enggak boleh. Kalau ada yang jatuh kita angkat dia, kasih jalan lagi dengan kita. Haleluya. Entah itu istri kah, entah itu suami kah, entah itu teman kah, entah itu sahabat kah, ketika dia jatuh dan engkau sedang berdua, engkau punya kewajiban mengangkatnya dan buat dia jalan
kembali. Haleluya. Yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kasihan amat, saudaraku, kalau kau jatuh sendiri, kejebur dalam lumpur sendiri, kau usaha sendiri. Haleluya. Tapi kalau berdua, kau punya sahabat, kau punya teman, kau punya suami, kau punya istri, akan tarik engkau. Haleluya. Ketika engkau stres sendiri. Astaga, kacau sudah dunia. Haleluya. Tapi kalau engkau berdua, engkau bisa bagi rasa, engkau bisa bagi perasaanmu, engkau bisa bagi curhat lah ya. Lalu yang satu bilang, tenang bro, tenang sis, tenang suamiku, tenang istriku, aku ada bersama dengan engkau, dan kita libatkan Tuhan, maka semua perkenanan Tuhan terjadi. Haleluya. Satu pujian bagi saudara yang kemudian saya ciptakan sendiri, saudaraku. Haleluya. Dan biar lagu ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada, meneguhkan setiap hidup kita. Orang yang berlindung dalam naungannya, amin, selalu berkata, Tuhan tempat perlindungan. Hatinya melekat di dalam namanya. Akan dibentengi akan ditolongnya. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Dalam kesesakan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, entah itu COVID-19 virus yang sampai hari ini belum tahu kapan selesai. Bahkan ada potensi resesi ekonomi terjadi yang memungkinkan barangkali persediaan dalam rumah-rumah tangga, dalam kehidupanmu mulai serba terbatas. Bahkan barangkali sudah mau habis. Tapi dengar ini baik, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang kemudian menjadikan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bahkan ketika Dia menyediakan penolong bagi kita, dan Dia berkata semuanya asik, semuanya aman, nyaman, enak, semuanya gimana gitu. Karena di dalamnya kita saling membagi rasa. Adalah Tuhan yang tidak pernah biarkan engkau merasa sendiri dan tinggalkan engkau. Doa saya bagi saudara hari-hari ini, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu cemas tentang apapun juga. Alkitab berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah menyediakannya bagi kita, orang-orang yang menaruh harap dan sandar padanya. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Haleluya. Yes.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap kami, setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia WC dimanapun berada, mitra-mitra, rekan sahabat, dan semua yang ikut menyaksikan program Hidupi Firman, pujian dan doa setiap hari pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagimu. Saat engkau kehilangan jalan, Tuhan menemukan jalan bagimu. Saat engkau kehabisan jalan, Tuhan buat jalan baru bagimu. Dan saya percaya dalam nama Yesus Kristus, doa hamba-Mu, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menyatakan mujizat pertolongannya bagi kami. Berkat Allah ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari berjalan ini, kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang ya dan amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan.